dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya.
kecil. Dan belalang bisa terbang atau melompat. Iya. Sekarang kita bernyanyi dengan lagu Si Semut. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita bernyanyi dengan sikap berdoa. Kita ambil sikap untuk menghadap Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita mau bernyanyi, Roh Kudus, Kau hadir di sini.
kita untuk bisa mendengarkan firman-Mu, sehingga apa yang akan kami dengarkan boleh kami pakaikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Apa yang baik untuk anak-Mu, dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik semua, anak-anak KKR KM 7. Apa kabarnya semua anak-anakku? Nah, sekarang kita ketemu lagi dalam acara Sabtu Ceria PA KKR di tengah-tengah rumbun kita. Nah, hari ini Bibi mau bawa satu cerita tentang nats Alkitab kita pada hari ini yang diambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Kita baca dulu ya anak-anakku semua. Ini Bibi baca, coba lihat Alkitabnya semua. Sama-sama di rumah untuk melihat Alkitabnya. Roma 12 ayat 1 dan 2. Begitu juga nanti kita lihat Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Bunyinya seperti ini anak-anak KKR. Bibi baca, kamu dengar, lihat Alkitabku baik-baik. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Begitu juga anak-anakku semua, Bibi akan baca di Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Lihat Alkitab dulu semua ya. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Nah, anak-anakku semua, KKR KM 7 yang Bibi sayangi, yang Bibi rindukan, Bibi mau cerita. Ada satu cerita, seorang bapak dan seorang anak. Pada suatu hari, anak sepulang dari sekolah, dia berlari-lari sambil mendekati bapaknya. Apa dia bilang kepada bapaknya? Pak, aku mau cerita sama bapak. Aku mau bilang sama bapak. Apa itu anakku? Kata sang bapak. Pak, aku marah kepada diriku sendiri. Aku marah kepada teman-temanku. Dan aku sudah bosan, Pak. Kenapa anakku? Kau marah, kau bosan? Kata si bapak. Lalu anaknya cerita. Pak, teman-temanku suka sekali menyontek. Mereka mendapatkan nilai yang tinggi. Sementara aku, walaupun mendapatkan nilai yang tinggi, aku belajar keras. Aku capek, Pak. Lebih bagus menyontek daripada bekerja keras belajar terus-menerus. Aku pusing sudah, Pak, kata si anak. Lalu yang kedua, oh begitu, jawab bapaknya. Kedua dia bilang lagi sama bapaknya, Pak, teman-temanku itu juga suka sekali membuat aku marah dan kecewa. Kenapa anakku? Dia suka mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Dia suka mengucapkan kata-kata yang kotor. Sementara aku berusaha untuk menyenangkan hati mereka. Apa aku nggak capek seperti itu, Pak? Nah, ketiga, Pak, katanya lagi kepada bapaknya. Bapaknya hanya tekun mendengarkan anaknya berkata-kata. Ketiga, Pak, kalau aku memiliki makanan dan apapun yang kumiliki, aku mau berbagi kepada teman-temanku. Sementara teman-temanku apa? Dia tidak mau berbagi dan dia mau makan sendiri.
Dan dia selalu mengejek aku dengan memakan makanan yang dia bawa dari rumahnya. Nah, apa aku salah, Pak? Apa aku tidak bosan seperti itu? Terus-terusan mengalah. Yang terakhir lagi, Pak, mereka selalu mengatakan kepadaku, anak sok pintar. Dia mengejek aku, tapi aku diam. Terkadang aku mau marah dan memukul mereka. Nah, bagaimana aku tidak bosan, Pak? Aku malas sudah berteman kepada mereka dan aku marah kepada mereka. Lalu bapaknya mengajak anaknya untuk berjalan ke suatu tempat. Apa yang dibilang bapaknya? Anakku, mari ikut bapak. Kita akan berjalan menuju suatu tempat. Engkau akan melihat dan engkau akan merasakan bagaimana perjalanan kita nantinya untuk mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hatimu. Mereka berjalan, mereka melewati semak belukar, batu-batu terjal dan tajam. Kemudian mereka melewati duri-duri yang menyakitkan. Apa kata anaknya? Pak, ngapain kita mesti lewat dari sini? Ini tempatnya kotor, menyakitkan, kena duri, jalannya tidak rata. Aku tidak mau, Pak. Bapaknya hanya terdiam. Ayo anakku, kita terus berjalan. Kita akan menuju suatu tempat. Nah, mereka berjalan sambil anaknya bersungut-sungut dan marah kecewa kepada bapaknya. Sampailah mereka ke suatu tempat. Apa yang dia lihat anak-anakku semua KKR? Mereka sampai di suatu tempat yang alangkah indah pemandangan, begitu juga banyak bunga-bunga, tanaman yang bisa dia lihat dan nikmati. Dan spontan dia mengatakan, "Ih, indah sekali, Pak. Dari mana Bapak tahu tempat ini? Tadinya kita melewati lorong-lorong, jalan yang terjal, jorok, banyak duri semak belukar. Ternyata kita sampai kepada suatu tempat yang indah sekali, yang tidak pernah aku lihat." Begitulah kata anaknya. "Anakku," jawab bapaknya, "inilah kehidupan. Di dalam kehidupan kita harus menunjukkan sebagai identitas kita sebagai anak Tuhan. Bagaimana anak Tuhan? Banyak pergumulan, banyak yang tidak kita inginkan. Kita juga harus melawan kedagingan kita. Kita kadang mau seperti teman kita, tapi apa pada akhirnya anakku? Kita mendapatkan upah. Seperti yang kita lakukan hari ini, kita berjalan melewati semak belukar, batu yang terjal, jalan yang begitu menyakitkan kena duri, tapi kita mendapatkan satu keindahan yang tidak dilihat oleh orang banyak. Begitulah Allah kita. Allah mau mengajar kita, mengajak kita, menunjukkan identitas kita sebagai anak Allah. Kita harus bersabar, kita harus berjuang, kita harus mengasihi. Itulah janji Allah kepada orang yang mengasihi Allah, memberikan berkat dan sukacita. Amin adik-adik semua. Nah, inilah tema kita pada hari ini. Kita sebagai anak Tuhan jangan mau serupa dengan dunia ini. Karena hidup kita ini milik Tuhan. Hidup kita adalah persembahan untuk Tuhan. Jadi mari anak-anakku, jangan lihat teman-temanmu yang suka menyontek, yang suka mengucapkan kata-kata kasar dan kotor, dan tidak mau berbagi serta mengasihi kalian, tetapi tetaplah kamu mengasihi, berbagi, dan mengucapkan kata-kata yang manis. Seperti yang dikatakan Efesus tadi, Bibi mau ulang ayat ke-17. Apa katanya? Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Nah, kalau tahu kita sebagai anak Allah, pasti kita tahu kehendak Allah. Apa itu? Menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, itulah yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan, dan mau mendengar suara Tuhan, tidak mendengar dan melihat suara orang lain.
Nah, itu yang bisa Bibi sampaikan, khotbah ataupun cerita untuk sore hari ini. Tuhan memberkati kita dan selamat menjalani hari-hari kita yang saat ini penuh tantangan. Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap andalkan Tuhan. Terpuji nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, yang mana Engkau mengingatkan kami Bapak, supaya menjadi anak-anak Tuhan yang tidak serupa dengan dunia ini, tetapi kami harus menunjukkan identitas kami sebagai anak Tuhan. Bagaimana kami dapat menunjukkan kasih kami serta kesetiaan kami melalui hidup kami sebagai anak KKR, tidak menyontek, tidak mengucapkan kata-kata kotor dan menyakitkan, dan mau berbagi, bertahan di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami. Kami datang di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita persiapkan persembahan kita, kita lipat dengan rapi, kita masukkan ke dalam celengan, dan kita akan menyanyikan lagu Kami Bawa Korban Pujian. Kita ikuti kakak-kakaknya ini sambil bernyanyi dan bergembira. Oke, musik terbang. Bagi setiap anak-anak Tuhan, kami juga berdoa buat adik-adik kami yang sudah memulai ajaran baru.
berikan kepintaran, berikan semangat Bapak. Walaupun mereka harus belajar di rumah, Tuhan yang tetap ingatkan mereka bahwa saat ini kami harus tetap giat belajar Bapak. Sehingga ketika nanti COVID ini berlalu Bapak, kami kembali duduk di kelas kami masing-masing dan menjadi anak-anak yang pintar seperti Tuhan mau. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapak buat gereja kami. Tuhan yang berkati setiap hamba-hamba Tuhan, buat penatua, buat guru sekolah minggu Tuhan. Biar apapun yang kami lakukan Bapak untuk pelayanan ini boleh ditangkap, boleh diterima oleh diri kami Bapak. Sehingga firman Tuhan boleh tetap berlaku dalam kehidupan kami pribadi. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan yang berkati persembahan ini. Biarlah persembahan ini dapat kami pergunakan untuk kemuliaan Tuhan di tengah-tengah gereja kami dan sektor kami. Bapak, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita tutup doa ini seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam bahasa Karo. Minta dari ras. Bapa kami di surga, dalam kerajaan-Mu, dalam kerajaan Tuhan dari bersedia dari surga. Berikanlah kami bersalah saya, kami salah kami, bagi kami salah Bapa kami. Melalui kami berdoa bersama sebab kami pasti menjadi ras kuasa, ras kemuliaan di sini kami. Amin. Bapak, terima kasih. Saatnya kreativitas adik-adik, selamat bekerja. KKR semuanya, kita jumpa lagi. Bibi harap semua dalam keadaan sehat ya nak. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan kan. Sekarang Bibi akan tantang semua anak-anak Bibi untuk membuat kreativitas dari daun-daunan ya. Nah, sekarang kita mulai. Bahan-bahannya yaitu ini karton bekas aqua. Oke. Ini beberapa macam daun. Ada daun segar dan ada daun kering. Lalu ini kelir berwarna. Nah, ini ada gunting dan ini ada setip. Ini Bibi menggunakan lembu. Nah, lalu ini ada pensil. Ini lanjutannya yaitu kertas HPS untuk menulis tema yang akan kita taruh nanti di tengah-tengah lingkaran bulatan kita. Oke, kita mulainya ya. Nah, di kardus ini, di karton ini kita membuatkan pola lingkaran seperti yang sudah Bibi buat ini. Ini contohnya, begini dia polanya. Nah, sesudah itu di pola ini kita akan menempelkan beberapa macam daun yang telah kita kumpulkan. Kita beri lem, kita lem satu persatu yang rapi ya. Ini agak ditekan sedikit. Nah, terus dari dalam kita lem juga. Nah, begini dia caranya. Nah, ini semua nanti penuh dengan daun. Setelah itu kita akan menulis tema yang diberitahukan oleh bibi kita tadi, yaitu apa? Aku anak
tulisan ini kalian letakkan di tengah-tengah lingkaran. Oke, sudah mengerti ya? Nah, dan jadinya nanti seperti ini. Lihat, kalian bisa membuat tulisan ini seindah-indahnya menurut versi kalian. Nah, setelah selesai, kalian memposting videonya. Dengarkan kalimat yang Bibi ucapkan. Aku anak Tuhan, kamu? Selesai? Nah, jangan ada salah ya. Mulai dari cara pembuatannya dan cara pengucapan bahasanya tidak boleh beda. Udah mengerti kan anak Bibi? Selamat mengerjakan. Dalam mengerjakannya ini boleh minta bantuan dari orang tua, kakak, abang. Sudah jelas? Selamat mengerjakan sayang. Hari ini kita sudah selesai PA kita. Sebelum kita tutup PA kita bernyanyi dulu dalam Yesus kita bersaudara.